Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Friska Pujiati dengan nomor NPM 230428111035. Program Studi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Merangin semester 1. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah konsep dasar IPS 1 dengan dosen mampu Bapak Yudhistira Ahmad MPD. Jadi kali ini saya akan membahas materi tentang konsep HAM, penegak hukum di Indonesia, menjelaskan persoalan HAM demokrasi dan penegak hukum di Indonesia. Baiklah, di sini saya akan membahas poin yang pertama, yaitu konsep HAM. Konsep HAM berakar dari penghargaan martabat manusia sehingga menempatkan manusia sebagai makhluk yang sangat berharga dan menempatkan manusia sebagai subjek bukan objek, yang memandang sebagai objek yang dihargai dan adalah seperangkat hak yang sangat mendasar yang melekat pada kodrat manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, anugerah Tuhan yang harus dihormati, ditegakkan dan dilindungi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara oleh setiap orang. Untuk kehormatan dan perlindungan martabat nilai-nilai manusia. Hak ini juga dianggap universal, artinya memiliki oleh semua makhluk tanpa membedakan kebangsaan, suku, agama, atau jenis kelamin. Baiklah, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu tentang demokrasi penegak hukum di Indonesia. Penegak hukum adalah suatu usaha dalam mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Tujuan perlindungan dan penegak hukum yaitu untuk memberikan pengamanan dan pemenuhan hak asasi manusia agar tercipta kesejahteraan hidup di masyarakat. Menegakkan hidup di Indonesia bisa tercapai jika masyarakat mengetahui siapa saja penegak hukum. Penegak hukum di Indonesia diantaranya yaitu yang pertama kepolisian, yang kedua kejaksaan, yang ketiga badan peradilan, yang keempat advokat. Baiklah, saya akan membahas poin yang ketiga, yaitu tentang menjelaskan persoalan HAM. Persoalan hak asasi manusia atau HAM adalah persoalan yang sangat mendasar, tidak hanya untuk bangsa Indonesia tetapi untuk seluruh umat manusia. Namun Konstitusi RI 1949 dianggap belum memadai. Lagi-lagi yang menjadi perdebatan adalah persoalan HAM. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi salah satu hal yang mendasar. Kemudian Konstitusi RI 1949 dinyatakan tidak berlaku lagi. Selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara UUDS 1950 sebagai periode ketiga pemberlakuan konstitusi. UUDS 1950 berlaku sampai 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Baiklah, saya akan membahas poin yang keempat, yaitu tentang demokrasi dan penegak hukum di Indonesia. Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi yang saling berkaitan yang satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Pada konsepsi demokrasi diantaranya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat demokrasi, sedangkan di dalam konsep negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum. Mekanisme penegakan hukum juga harus mampu melindungi hak warga negara dari ketidakadilan dengan prinsip kemanusiaan dan saling menghormati terhadap keberlangsungan hukum yang ada. Hal itu menjadi suatu kesatuan dalam sistem hukum dan otoritas penegak hukum. Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis, menganut kedaulatan sekaligus kedaulatan hukum. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep HAM, penegak hukum di Indonesia, menjelaskan persoalan HAM demokrasi dan penegak hukum di Indonesia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.